lama Abah jalankan, manakala orang yang dari sini setelah turun dari sini menjalankan silaturahmi khususnya habluminanas ya dengan keluarga Abah ya terus menjalankan wirid atau dikir di Bukit Pasir Manggar. Dia menjelaskan alhamdulillah tadinya nganggur jadi punya pekerjaan. Nah, orang yang sudah pekerjaan jadi nambah penghasilan. Nah, kalau kata kaya itu kan kata orang. Orang tadinya tidak punya motor, beli motor atau beli mobil, buat rumah baru atau usahanya nambah penghasilannya. Nah, itu kan diklaimnya jelas kaya. Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif di channel Kang Arif Budiman Real, teman-teman ya. Oke, di konten kali ini saya berada di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di bawah Gunung Tampomas, teman-teman ya. Yang konon di sini ataupun di wilayah sini tuh ataupun di sana tuh ada salah satu rumah yang tinggal di sini, teman-teman ya. Ataupun ada salah satu keluarga yang berani tinggal di lokasi ini, teman-teman ya, yaitu Abah siapa ya, kalau nggak salah Abah Aceng ya, teman-teman ya. Jadi Abah Aceng ini banyak sekali orang yang datang, teman-teman. Jadi mungkin beliau tuh orang spiritual ya, orang spiritual, dan banyak sekali tamu yang datang menanyakan gimana caranya untuk kaya raya, teman-teman, di jalur pesugihan putih, teman-teman ya. Wow, nanti kita akan ngobrol bareng bersama Abah Aceng terkait pesugihan putih, teman-teman ya. Yuk kita ke sana yuk. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah wilayah hutan Gunung Tampomas, teman-teman ya. Dan juga ini adalah wisata kebun domba kuring, teman-teman ya. Nih, wisatanya tuh kalau nggak salah wilayahnya berada di sana tuh, teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini tuh ada dua rumah ya, teman-teman ya. Yang ini rumah Neng Suci kalau nggak salah. Ini Neng Suci ini mungkin gadis yang viral ya di tahun-tahun kemarin. Dan itu adalah rumah Abah yang jadi kuncen pesugihan putih, teman-teman. Nanti kita akan ngobrol bareng bersama beliau terkait emang ada ya pesugihan putih. Oke, nanti kita akan ngobrol bareng bersama Abah, teman-teman ya. Jangan lupa untuk follow, subscribe juga ya. See you. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya kembali lagi ke Abah Enceng selaku kuncen dari Keramat Pasir Manggar, betul Bah? Iya. Apa gimana kabarnya Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sekarang baik. Karena mungkin saya saking banyaknya teman-teman yang DM ke saya yang penasaran dengan keberhasilan orang-orang yang katanya habis ziarah di sini 99% berhasil. Mungkin saya pengen tanya langsung ke Abahnya atau ke kuncennya, sebetulnya kebenaran itu ada sisi kiri dan sisi kanan itu di sini tuh apakah benar atau tidak? Terus atau misalkan terkait biaya, karena katanya kan di sini tuh mahal. Terus banyak orang juga yang habis uang banyak di sini. Nah, itu saya pengen dengar langsung dari Abahnya. Mungkin sebelum kita ke sana saya pengen nanya dulu apa kegiatan Abah sekarang ngapain Bah di sini? Ya kegiatan sehari-hari Selain kuncen gitu. Kebun, terus kuli di orang lain. Ya kalau ada duit atau ada yang percaya kebun kayunya minta dibantu untuk dijual ke bandar. Oh, berarti kalau nebang. istilahnya bisa bantuin nebang gitu ya? Iya, nebang bareng sama anak yang laki-laki. Oh, kayak itu yang sekarang lagi apa di belakang itu kayak ada yang lagi gergaji gitu ya? Iya, gergaji nebang kayu. Jadi kalau selain kuncen juga nanam-nanam pertanian mungkin siapa ya? Perkebunan Nah, apa aja yang ditanam. mungkin Abah bisa terangkan itu terkait Keramat Pasir Manggar ya. Takutnya kan Abah sekalian menjelaskan bahwa ini tuh sebetulnya bukan tempat pesugihan atau misalkan tempat apapun yang negatif. Mungkin Abah bisa mendetailkannya di sini gitu. Nah, itu seperti apa, Bah? Jadi begini, kan langkah awal orang dari jauh datang ke sini tujuannya kan silaturahmi. Nah, yang mana menjalankan silaturahmi itu jelas-jelas sudah ada hukum mutlak menjalankan silaturahmi ya mendapatkan berkah atau barokah. Nah, terus versi Abah yang selalu diminta sama orang bantuan atau ngantar untuk nyekar
atau jaroh. Ziarah ya. Nah, di situ kan ada barokah nambah. Jadi barokah dari silaturahmi, terus mengirim doa ke karomah atau ke patilasan atau ke para sesepuh yang sudah meninggal ya udah lama. Nah, itu kan barokah jadi nambah, jadi barokah kedua. Nah, yang mana setelah dari itu ada tambahan yang disebut petunjuk atau ilafat manakala dia tidur. Nah, itu terus keberhasilan ya disesuaikan dengan perjalanan hidupnya atau pekerjaan. Walaupun istilah menjalankan nyekar, silaturahmi sering, kalau ya sekedar cuma diam ya nggak mungkin berhasil. Nah, itu juga kan dari tata caranya secara lahiriah atau batiniah ya dikasih tahu ya menurut pemahaman Abah atau pengetahuan Abah cara usahanya begini. Nah, terus ya administrasinya lah kalau bahasa modern mah begitu kan. Jadi harus sesuai dengan tata cara atau aturan usaha. Ya, insya Allah bisa dikatakan berhasil. Nah, itu. Nah, berarti yang selama ini orang-orang kan kebanyakan orang ya, bukan semuanya ya, kebanyakan ada yang menyebutkan habis terangkat di sini. Nah, terus apakah ini itu pesugihan atau misalkan jalurnya tirakat, Bah? Biar Abah yang jawab langsung gitu. Takutnya kalau misalkan nggak ada yang terangin ini dicapnya pesugihan aja, padahal mah kan pada dasarnya bukan berarti ya, Bah? Atau gimana? Jadi kan gini, jadi barokah itu jadi bukan hanya banyak uang aja. Jadi atas dasar hukum mutlak manakala menjalankan silaturahmi jelaskan hablum minanas. Nah, yang disebut barokah itu kan dari segi kesehatannya, kelancaran usahanya. Nah, kalau lari mendapatkan kesugihan ya kembali ke diri kita lagi. Jadi contoh kata bahasa Sunda harus punya saku dua. Nah, saku dua itu kan jadi cara atau sistemnya usaha ya ada bahasa orang hemat pangkalnya kan kaya. Ya walaupun kita punya usaha kalau boros nggak mungkin bisa kaya. Nah, itu kan dari cara atau sistem. Nah, itu cuman yang sudah lama Abah jalankan, manakala orang yang dari sini setelah turun dari sini menjalankan silaturahmi khususnya hablum minanas ya dengan keluarga Abah ya terus menjalankan wirid atau dikir di Bukit Pasir Manggar. Dia menjelaskan alhamdulillah tadinya nganggur jadi punya pekerjaan. Nah, orang yang sudah pekerjaan jadi nambah penghasilan. Nah, kalau kata kaya itu kan kata orang. Orang tadinya tidak punya motor, beli motor atau beli mobil, buat rumah baru atau usahanya nambah penghasilannya. Nah, itu kan diklaimnya jelas kaya. Nah, itu. Jadi yang ya ini mah cuma jembatan aja, sarana. Sarana awal. Iya. Begitu. Yang dikatakan kaya sih bukan kata Abah. Yang mereka yang setelah dari sini ada yang datang lagi ke sini, ya anggap aja lah memberikan, mengucapkan lah terima kasih hitungannya atas dasar dijembatani sama Abah. Nah, itu. Berarti kalau yang udah berhasil suka ada datang ke sini gitu? Ada. Manakala yang nggak datang juga dia suka ada memberikan transfer gitu ya? Atau ada yang transfer, gitu ya? ada yang memberikan info. Alhamdulillah saya sudah kerja, terus alhamdulillah saya sudah nambah pendapatan kan gitu. Nah, jadi bukan Abah menjamin kalau pasti ya tidak. Jadi terbanyak manakala orang yang sudah dari sini memberikan info yang terbaik lah untuk pribadinya masing-masing begitu. Nah, terus Bah, sebetulnya kalau untuk ritual di Pasir Manggar itu prosedurnya gimana gitu? Apakah misalkan kita harus ada sesajen dulu, terus misalkan harus nginep kah, harus bagaimana? Mungkin Abah bisa terangkan di sini gitu. Apakah ini murni hanya tirakat saja atau misalkan ada hal ritual lain gitu? Jadi kan gini, jadi menurut itu mah budaya sebetulnya. Abah bukan melanggar budaya, tidak. Jadi paling
yang biasa, manakala dia suka pakai atau manakala dia tahu. Nah, cara itu sebetulnya bukan sesajen. Jadi itu penghormatan. Ya contoh penghormatan yang budaya orang Sunda itu biasa, ada yang percaya pakai menyan ya bakar menyan lah. Kalau ada yang percaya sama rokoknya bakar rokoknya. Terus yang sebelum ada rokok atau ada menyan ya biasa memberi penghormatan, minumannya cukup kelapa dogan. Kirain kepala. Nah gitu kan, dogan gitu. Cuman itu manakala tidak mampu atau tidak ada, ya kita jelas-jelas yakin yang diterimanya kan hanya doa sesuai ajarannya agama masing-masing kan gitu. Jadi itu bukan diwajibkan untuk harus ada sesajen segini. Ya, tidak. Soalnya maaf ya, orang yang datang ke sini anggap orang yang butuh. Yang butuh itu kan dalam tanda kutip lah, maaf ya. Bisa dikatakan orang yang susah. Ya intinya pas-pasan lah. Jadi jangan sampai khawatir dia bisa ke sini dia tidak bisa pulang. Kan gitu. Karena di sini kan Abah tidak punya ATM. Jadi kasihan kan gitu. Nah, jadi, itu untuk mohon maaf, Bah. Step by stepnya ini kan contoh misalnya ada tamu ke sini. Intinya pengen ziarah aja ya gitu bahasanya gitu, jangan pesugihan gitu, ziarah. Nah gitu ini Abah langsung antar ke keramatnya, terus nginep di sana sambil misalkan kita tadi bawa sesajen tersebut, terus berapa hari gitu, Bah? Nah itu tergantung orangnya, pengennya berapa malam itu tergantung. Cuman rata-rata manakala orang yang menjalankan nginap di atas itu ada tambahannya. Jadi yang sudah menjalankan nginep itu kan dalam mimpinya itu ada simbol, ada siloka, ada cerita. Oh, petunjuknya lewat mimpi berarti. Nah itu, tapi mimpi yang bisa dikatakan jelas itu manakala yang belum diobrolkan dan dijalankan untuk ke depan. Yang sudah diobrolkan mah itu mah tidak termasuk ya petunjuk atau ya itu mah ya mimpi kembangnya tidur. Itu jelas-jelas kata bahasa Sunda itu riwan atau halusinasi ya. Nah itu jadi yang didapat itu contoh yang kemarin cuman 1 malam. Jadi dia tidak ada obrolan, tidak ada keinginan, cuman di situ ada penjelasan begini. Nah terus di sini diobrolkan sama abah, ini gimana cara begini, oh ini nyambungnya ke sini kan gitu. Jadi kan kebanyakannya dari simbol atau cerita, nah jelas-jelas disambungkan ke intinya dia itu pengen apa. Nah pengen usaha. Jadi seolah-olah yang belum dialami atau yang belum dijalankan, nah rata-rata memberikan penjelasan ke abah itu dalam anggap aja lah umumnya katanya dikatakan mimpi aja. Nah mimpinya itu yang belum dialami sama orang tersebut. Itu manakala ketemu sosok tubuh atau manakala ada pembicaraan. Nah terus manakala di situ ada simbol yang belum mereka tahu. Cuman jadi, ya minimal mereka itu belum pernah bermimpi sebelumnya gitu ya, seperti itu gitu. Ya belum pernah mimpi. Nah dari segi perjalanan apa aja yang dia jalankan di situ, terus ada obrolan atau cerita belum mendengar cerita itu atau belum pernah melihat sosok tubuh seperti itu. Cuman abah tidak akan menjelaskan manakala ada orang yang ingin ke situ atau orang yang tidak ingin ke situ, nantinya kan tanggapannya lain kan gitu. Berarti kalau tirakat di sini itu petunjuknya selalu lewat mimpi, misalnya nggak langsung berwujud, misalkan atau ditemui sosok yang kasat mata, jadi selalu lewat mimpi berarti? Selalu lewat mimpi, cuman ya ada yang bisa melihat sosok tubuh, cuman yakin dia mendengar, kita tidak mungkin kita bisa mendengar manakala dia berbicara, dikatakan makhluk aja gitu ya, atau goib lah. Itu sangat jarang kita berhadapan begini. Itu bertatapan muka dengan keadaan jelas. Cuman kebanyakannya itu jelas dengan keadaan dia sadar tidak sadar. Sadarnya ada di tempat itu, tidak sadarnya kok saya ketemu dengan ini, bicaranya begini.
Nah itu kan kalau ya anggap aja lah, kalau ya contoh misalkan jeleknya, oh orang ketemu sosok tubuh makhluk ini bahkan bisa ngobrol, menurut Abah itu mah sangat sakti lah. Itu cuman kebanyakannya itu tetap antara dia sadar nggak sadar, anggap aja lagi mimpi. Nah terus susunannya juga itu bisa dikatakan dari hasil laporan, oh ini baru 25%, coba lagi naik lagi ke atas. Dia penasaran kan, jadi pengen sampai selesai. Nah itu rata-rata cuma 3 malam. Cuma susunannya kan secara hitungan menurut Abah itu persentase. Oh bisa 25%, bisa 50, atau ada juga ya kemarin-kemarin kan dia baru pamit pulang, rencana hari ini mau ke sini lagi. Dia itu mah ya dikatakan langsung selesai. Karena ya menurut mereka itu jelas-jelas ada pembicaraan, ada ajakan, dan ada tuntunan. Ya seolah-olah dituntun dan dikawal dia itu sampai pulang mau menuju ke sini. Nah dibicarakan sama Abah, oh itu sangat jarang. Berarti kalau misalkan petunjuk mimpinya cuman sekedar isyarat, nanti yang menerangkan Abah di sini mungkin gitu. Enggak, ada yang langsung dia berbicara. Langsung. Cuman Abah tidak akan menjelaskan sosok tubuhnya seperti apa gitu. Jadi manakala yang mendengarkan pembicaraan Abah ini nantinya kan bisa halusinasi. Itu Abah tidak selalu menjelaskan. Nah, selalu menjelaskan. Jadi antara simbol, silip kata bahasa Sunda mas, simbol, silip, siloka, dan cerita dijelaskannya itu setelah orang yang sudah menjalankan di situ. Yang sebelum Abah tidak. Karena itu dikhawatirkan nantinya manakala dia mendapatkan cerita ini, sosok tubuh begini, nanti ya masuk dalam mimpi dia akan bingung. Nggak bisa dipegang jumlahnya atau nilainya kan gitu. Nah Batas, saya pengen sekalian nanya nih, soalnya kan banyak yang komen juga di video saya sebelumnya. Betul nggak Cina, katanya kalau tirakat di sini tuh harus pegang uang banyak, ada yang habis 30 juta, 10 juta. Nah saya pengen dengar langsung dari Abah, itu sebetulnya gimana gitu, apakah betul harus ngeluarin biaya puluhan juta, hanya sekedar ingin tirakat di tempat ini, yang katanya dibilang talk share gitu. Saya pengen dengar langsung penjelasan dari Abah nih. Kan tidak juga, tadi juga, adapun mau menyediakan, itu bukan sebagai sajenan atau sesajen, sajian bukan. Nah itu mah cuma penghormatan. Manakala budaya yang biasa pakai, mau pakai menyan, mau pakai rokok atau dupa, mau pakai kelapa dogan, itu silakan. Mau tidak pun juga silakan. Cuman di sana itu cuman menjalankan doa aja. Kita mengirim doa ke para leluhur kita. Terus itu yang katanya nilainya sampai puluhan juta, itu apakah benar apa tidak gitu? Nah itu ada yang datang ke sini, cuman itu dibawa orang yang mengatasnamakan ya Abah. Gitu. Akhirnya oknum berarti. Ya bisa dikatakan oknum lah. Gitu. Boro-boro zaman sekarang kan sudah banyak video, dari zaman dulu juga memang sudah ada. Jadi diantar, entah siapa yang ngantarnya, tahu-tahu. Nah akhirnya kalau sudah habis uang datang ke sini menelusuri, ya Abah angkat tangan, karena kan Abah selalu yang datang itu selalu tertulis. Oh berarti gitu. Abah punya datanya orang yang datang? Ada, semua dari zaman dulu juga, dari pertama Abah pindah di sebelah sana sebelum ke tempat ini tahun 2004 itu sudah ada daftar itunya. Daftar tamu. Nanti boleh lihat bah sedikit, tapi nggak dipublikasi gitu, boleh berarti lihat datanya gitu. Wah ada gitu. Berarti ada. yang isu-isu yang itu kan ada yang komen habis 30, habis 10, berarti pada dasarnya bukan ke Abah itu berarti? Ya bukan. Ya contoh gini aja. Jangankan 30 juta. Tamu Abah kan di situ tertulis berapa, ya bukan ratusan lagi. Satu orang 1 juta aja. Tidak mungkin Abah ya istilahnya udah kaya mungkin ya Bang. Ya bukan kaya lagi lah, mobilnya, motornya, anggap aja bisa bangun rumah. Kan gitu. Sedangkan kan untuk taraf hidup sehari-hari Abah kan ya bekerja lah, usaha lah intinya untuk beri 1 kilo 2 kilo beras. Nah berarti kan itu uang gratis.
Ya tidak mungkin kan habis. Sedangkan kan tamu kemarin ada yang datang, nah hari ini datang, kan tidak tahu itu besok. Kadang-kadang kan bukan hanya satu orang. Iya, Sekarang ya. kita jangan ngambil puluhan juta, satu orang tamu 1 juta. Rata-rata sebulan itu kan bisa lebih dari 10. Udah 10 juta ya. Udah 10 juta. Bahkan ada juga maaf ya, manakala ada yang datang ke sini tamu nggak bisa pulang, ya abah kan kalau ada bertanggung jawab, masa orang mau pulang jalan kaki. Jadi sebenarnya mah kalau hanya untuk biaya tirakat mah hanya beli saja itu hanya sekedar mungkin gak nyampe 500 juga cukup ya. Ya sekarang kan kalau ada beli rokok 1 batang, itu mah cuma penghormatan, kelapa cuma 8.000 perak kan itu. Cuman itu, cuman untuk makan di sini, ya abah kan suka ngajarin begini. Biasa kalau merokok, jangan sampai rokok yang 50.000, beli aja yang 10.000 juga ada. Kan gitu. Soalnya kan jelas-jelas orang pengen kaya kan harus hemat. Karena di sini kan jauh ke warung, hitungannya. Ya kita ngirit. Itu bareng-bareng lagi, istilahnya kan bukan istilah lagi, memang kenyataannya begitu. Ya cukup satu orang cuman berapa, nggak nyampe 1 kilo beras sehari. Itu waktu saya baca komentar tersebut kirain pengen tirakat di sini harus motong kambing, motong sapi. Ya mungkin kalau motong sapi emang mungkin nilainya emang segitu ya. Ya iya, iya. Tapi kan berarti di sini nggak ada ritual potong kambing nggak? Nggak ada, nggak ada. Malah manakala kalau mau motong kambing, minimalnya kambing, setelah berhasil kan di situ ada hukum wajib. Orang yang sudah berhasil atau udah punya usaha itu diwajibkan untuk orang Islam kurban. Nah itu. Ngapain orang yang butuh jelas susah dibuat susah suruh beli kambing atau sapi. Di sini mana orang yang makan, orang di hutan ngebagikan ke kampung. Memang suka ada, memang suka itu abah bagi-bagi mengatasnamakan orang tersebut. Ya, paling berupa amplop. Kalau makanan ya bareng-bareng di sini ada orang lewat diajak makan. Itu manakala ada orang yang mau menjalankan syukur nikmat lah. Ada, tapi itu tidak masuk hukum wajib untuk versi abah di sini. Gitu.